Shalom, damai di hati, terpujilah Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada Minggu Sengsara yang ke-6 ini. Untuk itu, jemaat diundang berdiri. Mari kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi 2 Sabat Laman nomor 3. Ku dengar Tuhanku kau panggil, marilah dengan darah yang kudus, jiwaku sucilah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing dalam ibadah ini terambil dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 28. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Yeah.
duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang datang di rumah-Mu yang kudus dan suci ini, yang saat ini rindu kami semua untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Apalagi saat ini kami ada di minggu sengsara yang ke-6. Di persekutuan ibadah ini kami pun ingin membawa pengakuan kami kepadamu Tuhan. Karena ketika kami introspeksi diri kami mengakui bahwa seringkali kami melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Seringkali kami tak mampu menjawab karya selamat-Mu yang Engkau sudah kerjakan bagi kami. Dan karena itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu memohon, kiranya Engkau mengasihani kami, dan kiranya Engkau mengampuni kami atas salah dan dosa kami. Dan Engkau melayakkan kami saat ini untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, inilah pengakuan kami, inilah permohonan kami. Dan saat ini kami akan berucap bersama, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihani kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Allah. Tentram dan
Marilah kita membaca firman Tuhan yang mengajak kita semua untuk mengikuti Yesus Kristus di jalan sengsara, yang terambil dalam kitab Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Markus pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 berbunyi demikian. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini, hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bangga. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara,
kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita memohon penerangan Roh Kudus dalam doa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Di minggu sengsara yang ke-6 ini Tuhan, kami ada di rumah-Mu yang kudus, beribadah, memuji memuliakan nama-Mu. Dan di ibadah ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Dan karena itu dengan penuh kerendahan hati kami semua datang kepadamu Tuhan, memohon kiranya Engkau mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membaca firman, kami boleh mengerti apa maksud kebenaran firman. Bahkan lebih daripada itu, hamba-Mu ini akan dimampukan Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan, supaya hamba boleh sanggup dan mampu menyampaikan sabda kebenaran firman. Dan ampunilah salah dan dosa hamba, supaya hamba boleh layak menyampaikan firman yang suci dan kudus. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sedia kami mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara, mari kita membaca firman yang terambil di dalam kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 32. Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 32. Yang berperikopkan Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ada pujian yang siap. Kolom-kolom. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menaikkan pujian syukur, terima kasih kepada Tuhan, karena saat ini Tuhan terus memberi kesehatan, kekuatan, nafas hidup bagi kita semua. Bahkan di hari Minggu yang kudus dan suci ini, Tuhan memberi spirit, semangat kepada kita untuk datang di rumah yang kudus, di rumah Tuhan ini, untuk mana orang beribadah,
memuji memuliakan nama Tuhan. Dan orang saat ini sesuai dengan penanggalan tahun gereja, orang so ada di minggu sengsara yang terakhir atau minggu sengsara yang keenam, di mana semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus diingatkan untuk merenung kembali tentang bagaimana proses penyelamatan Tuhan Yesus bagi dunia dan manusia dilalui dengan Via Dolorosa. Harus melewati kesengsaraan, bahkan dia rela mati dan bangkit untuk keselamatan kita umat manusia. Di minggu sengsara yang keenam ini, sebagai warga Gemim yang menjadi pembacaan kita terambil dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-32, menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus telah menerima keputusan bahwa dia akan dihukum mati dan dia sedang dibawa untuk disalibkan di bukit Golgota. Orang tahu semua Tuhan Yesus dihukum mati bukan karena dia berbuat salah, bukan karena dia berbuat kejahatan. Dalam proses pengadilan yang dilakukan oleh Pilatus, dia sempat kirim ke Herodes, kemudian saya balik ulang kepada Pilatus, karena baik Pilatus maupun Herodes tidak mendapati kesalahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Cuma peserta sidang pada waktu itu, para imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yerusalem terus mendesak Pilatus untuk menghukum Yesus. Dorang masuk campur dalam proses pengadilan Tuhan Yesus. Sampai 3 kali Pilatus bilang bahwa dia nyandak bersalah. Jadi ajar jo dia kok kita sebebas. Nyandak dorang bilang dia harus dihukum mati. Berbagai macam tuduhan dilontarkan kepada Yesus. Tetapi Pilatus itu dia seorang ahli hukum. Dia bilang nyandak ada. Sampai dia berteriak keras, nyandak ada kesalahan yang kita dapati terhadap orang ini. Martu yang nonton itu peserta terus bilang dia harus dihukum mati. Kemudian ada tradisi untuk membebaskan orang pada waktu itu. Dia bilang jadi karena nyanda ada kesalahan, jadi Yesus itu dibebaskan. Nyanda, semua bilang nyanda, harus dihukum mati, harus disalibkan. Sehingga Pilatus kalah. Sampai 3 kali dia sampaikan pada ayat sebelumnya, ayat 24, lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan akhirnya Pilatus memutuskan Yesus dihukum mati atau disalibkan. Dan sementara dalam perjalanan menuju bukit Golgota, tempat dia disalib, banyak orang yang mengiring Yesus, yang bersama-sama dengan dia. Banyak orang. Dan semua orang tahu bahwa dia yang akan disalib nyandak bersalah, termasuk putri-putri Yerusalem. Sehingga ketika perempuan-perempuan ini, putri-putri Yerusalem melihat Yesus, mereka menangisi dan meratapi Yesus. Tetapi apa yang dikatakan Yesus kepada mereka? Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Kita tahu semua bahwa putri-putri Yerusalem menangisi dan meratapi Yesus karena orang tahu Yesus tidak bersalah.
dan dijatuhi hukuman mati. Apalagi melihat Tuhan Yesus telah dianiaya, diludahi, dicambuk dan lain sebagainya, dipakaikan mahkota duri yang tidak pantas dipakaikan kepada Tuhan, sehingga mereka timbul rasa haru, rasa iba, empati mereka kepada Tuhan Yesus, dan itu membuat mereka menangis meratapi Yesus. Tetapi juga mereka menangis meratapi Yesus karena sampai detik itu mereka belum mengenal Yesus sepenuhnya, belum mengenal Yesus sebenarnya. Karena kan sebelum dia menderita, sebelum dia mati dan bangkit, Tuhan Yesus telah menyampaikan kepada murid-muridnya, pada Petrus dan teman-temannya, bahwa dia akan menderita, akan disalibkan, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tetapi murid-muridnya tidak tahu. Bahkan jauh sebelum itu para nabi telah menyampaikan akan datang Mesias yang akan menyelamatkan dunia dan manusia. Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5 mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Perempuan putri-putri Yerusalem mengira, aduh kasihan Tuhan Yesus mau mati. Kendati itu bagian dari proses penyelamatan daripada Tuhan. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan karena itu, ketika putri-putri Yerusalem menangisi dan meratapi Yesus, Yesus langsung menoleh kepada mereka dan langsung berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Kenapa Tuhan Yesus berkata demikian? Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Kendati mereka sedang rasa iba, berempati dan menangisi Yesus, meratapi Yesus. Tuhan Yesus berkata demikian kepada mereka karena dosa telah merajalela di kehidupan orang Yahudi pada waktu itu, orang-orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu, perempuan dan anak-anak keturunan mereka semua. Dan itu terbukti ketika Pilatus hendak memutuskan Tuhan Yesus mau bebas atau nyanda. Justru Pilatus bilang bebas, dorang semua sepakat satu suara untuk menyalibkan Yesus. Dosa merajalela dalam kehidupan umat pada waktu itu. Saudara juga baca tuh Lukas pasal 2, Kang. 33 tahun sebelum itu, waktu Tuhan Yesus datang, Kaisar Agustus memerintahkan semua orang di wilayah kekuasaannya untuk mendaftarkan orang ke kotanya masing-masing. Yusuf dan Maria yang ada di Nazaret harus pulang kampung ke Yerusalem, pergi sensus di sana. Dan waktu itu Tuhan Yesus mau lahir, Maria mau mengandung besar, tidak ada penginapan. Saya bilang di ibadah Natal, kendati pergi baku dapat dengan anak basudara, anak basudaranya Yusuf, kakak adiknya Yusuf, anak basudaranya Maria. Karena orang pulang kampung, nyanda kasih pada orang untuk menginap. Sampai kasihan Tuhan Yesus kurang lahir di kandang yang hina. Kendati dia raja, di atas segala raja, anak Allah yang Tuhan karuniakan untuk menyelamatkan dunia, supaya dunia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Jadi menggambarkan bahwa dosa mewarnai perjalanan kehidupan orang Yahudi, orang Yerusalem pada waktu itu. Sampai pada Tuhan Yesus berkarya. Dia bilang-bilang baik kepada semua orang. Dia bilang-bilang supaya hidup baku-baku baik, baku-baku sayang. Dia bilang-bilang ke orang supaya mengasihi Tuhan Allah. Orang kan betapa Tuhan Yesus apa yang utama tuh orang mau bilang. Jangan orang mau bikin guru. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan akal budimu. Karena dialah yang menciptakan kita. Dialah yang punya kita. Itulah hukum yang pertama, yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Tuhan Yesus selalu menyampaikan hal-hal baik, pengajaran-pengajaran yang baik, tetapi dia dituduh. Dia dituduh. Dia backing tu baik, dia bilang-bilang tu baik, tetapi dituduh melakukan kejahatan dan dikenakan hukuman mati. Bukan main tu orang pejahat. Itu betul jasa putar balik. Jasa putar itu hitam jadi backing putih, putih jadi backing hitam. Mewarnai kehidupan masyarakat waktu itu termasuk dalam pengadilan. Dan biasa di pengadilan yang jawab peran orang-orang Farisi, tua-tua Yahudi. Dan itu menggambarkan bahwa kehidupan mereka diwarnai dengan dosa, kegelapan dosa. Dan karena itu Tuhan Yesus bilang, ya tidak usah mau tangisi kita, tetapi tangisilah dirimu. Karena dosa telah merajalela dalam kehidupan umat waktu itu. Pemahaman mereka tentang Mesias tidak sempurna. Justru mereka tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja yang telah diutus oleh Tuhan Allah. Dan pasti itu satu komunitas masyarakat yang diwarnai dengan perbuatan-perbuatan salah dan dosa akan menerima hukuman daripada Tuhan. Sejarah mencatat ketika peristiwa itu 40 tahun kemudian Yerusalem mengalami kesusahan yang sangat besar dan akhirnya berlakulah ungkapan Tuhan Yesus. Orang baca ulang. Sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Apa artinya ini? Oh, ini perempuan-perempuan, ibu-ibu, putri-putri Yerusalem, karena dosa telah merajalela, banyak mau mati ngoni anak-anak. Mati dengan perbuatan salah dan dosa. Dan ngoni akan berkabung dan pada akhirnya mereka akan berkabung. Lebih baik kita tidak si anak pada orang. Melahirkan anak-anak ini daripada anak-anak ini lahir jadi anak-anak yang berandal, jadi anak-anak yang flokel, kau mati dengan kejahatan mereka. Lebih baik mama tidak selahir pengoni. Lebih baik mamanya tidak ada susu, kau ngoninya tidak terus hidup. Pada akhirnya ibu-ibu akan mengatakan demikian karena suasana seperti itu. Bahkan lebih daripada itu, mereka akan berungkap, mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuh. Runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab Tuhan Yesus bilang, jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Sedangkan kita kayu hidup, gambaran kayu hidup, orang benar termasuk Tuhan Yesus. Kita nyandak salah ngoni hukum mati. Apalagi tuh orang lain, ikut dompet mau semua. Barabas, pembunuh kelas kakap, mar ikut tu tua-tua pemau dan tu peserta yang longso hasut, bebaskan dia. Justru Barabas sudah saya bebas. Pembunuh kelas berat, penjahat kelas berat, itu orang baik. Tuhan Yesus dapat hukuman mati. Kayu hidup bikin begitu, apalagi kayu kering kalau tidak sesuai dengan orang. Karena kan pandangan tentang ini bicara soal agama Yahudi. Di luar Yahudi dong bilangnya tidak selamat. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini merubah pandangan mereka. Karena itu agama Yahudi kan sampai sekarang tidak berkembang. Karena
sempit, dorang persempit itu ruang lingkup Allah. Kendati Allah itu Allah dunia ini, pencipta langit dan bumi ini, dan semua manusia dia penciptaan. Makanya Tuhan Yesus datang untuk merubah pandangan mereka yang mempersempit tentang firman Tuhan itu sendiri. Dan itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan-perempuan, bahkan orang-orang yang mengikuti Yesus waktu Yesus akan dibawa ke Bukit Golgota bersama-sama dengan kedua penjahat itu. Makanya seperti apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus yang menjadi tema mingguan kita saat ini, tangisilah dirimu. Apa makna firman Tuhan ini bagi kita? Apa makna tema tangisilah dirimu bagi kita ini? Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita semua, kalau selama ini kita masih hidup dalam kuasa dosa, dalam kegelapan dosa, kalau selama ini kita belum tepat memandang penderitaan Yesus, kalau selama ini kita masih banyak melakukan kesalahan, masih terus mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, masih melihat orang lebih jago dari orang lain, masih egois dan lain sebagainya, tangisilah diri kita, karena kita masih terus hidup di dalam kegelapan dosa, kesalahan. Dan karena itu firman Tuhan mengajak kita semua untuk mari torang berbalik, introspeksi diri, bertobat dari melakukan yang tidak baik dan kembali melakukan yang baik, dari gelap kepada yang terang, dan torang membawa kehidupan ini hanya kepada Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita semua supaya kita yang selama ini baku salah, tidak mampu menyikapi semua perbedaan-perbedaan, suka lebih cepat marah daripadamu, bersabar dan lain sebagainya, torang siuman dan kembali kepada Tuhan dan melakukan semua kehendak Tuhan. Mari kita bawa kehidupan kita kepada Tuhan, membawa dalam doa ataupun torang bawa dalam semua tindakan kita kepada Tuhan. Jiwa kita terbuka kepada Tuhan, dan karena itu pasti Tuhan akan memberi pengampunan kepada kita. Mari torang menyanyi Ku Sembayang Ya Bapa. Ku sembayang ya Bapa,
Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dunia yang kita diami saat ini terus berubah. Bahkan perubahannya sangat cepat. Tetapi kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Dan mari kita menjalani hidup ini seturut mau kehendak Tuhan. Terang firman Tuhan terus menyinari perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalaupun kita akan menjalani kehidupan di dunia yang terus berubah ini, mari kita ikut dalam perubahan yang positif, bukan dalam perubahan yang negatif. Perubahan untuk membangun negeri kita yang kita cintai. Saat sekarang banyak orang Bitung kalau mau ke Manado, lain-kali ada dua alternatif, suka ikut tol atau ikut jalan umum. Dan banyak orang ikut tol cuma 20 menit so sampai di Manado. Kalau dia ikut umum, lain-kali 40 menit kong sampai di Manado. Artinya perubahan itu juga jelas orang lihat di kehidupan kita di kota Bitung. Dan karena itu mari orang menjadi agen-agen perubahan di kota Bitung ini sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Orang memiliki determinasi, tekad yang kuat untuk mencapai keberhasilan, tekad yang kuat untuk mencapai sukses. Waktu lalu saya bercakap dengan Bapak Charles Rompas. Dia bilang, kalau kek ini mau jalan pendeta, 978.000 orang yang akan dibutuhkan menjadi tenaga kerja, Kang. 978.000 kan Pak Charles pernah bilang pada kita. Sudah jalan tol semua jadi. Akan terjadi banyak perubahan-perubahan. Investor akan datang karena infrastruktur sudah jadi. Dan akan banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Mari orang ikut dalam perubahan yang baik ini. Bukan jadi penonton. Karena orang bilang orang ini makatana. Orang itu penduduk yang lebih dulu ada di sini. Yang tentu layak untuk menikmati perubahan-perubahan yang baik di kota ini. Dan karena itu mari tentu sebagai pelan Tuhan mengingatkan orang untuk giat bekerja dan semua usaha pekerjaan kita orang harapkan hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Di perubahan ini ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan yang pasti juga kita akan hadapi, baik orang tua maupun orang muda. Dan bukan tidak mungkin iman kita pun ditantang. Iman kita ditantang. Dan karena itu sebagai pelayan Tuhan, saya mau ingatkan mari kita tetap taat. Mari kita tetap setia mengiring Yesus Kristus. Seperti yang boleh diteladankan oleh Simon dari Kirene. Ketika rombongan yang membawa Yesus disalib bertemu dengan Simon yang baru datang dari luar kota, dia tidak banyak komentar. Dia langsung memikul salib Yesus. Dia siap menderita bersama dengan Kristus. Dan dia melaksanakan apa yang ditugaskan kepadanya. Tetap taat, setia. Mau bagaimana itu situasi yang akan terjadi, mari kita tetap taat setia kepada Yesus, mengiring Yesus. Seperti ungkapan lagu, saya mau ikut Yesus. Mari kita menyanyi lagu ini, Kidung Jemaat nomor 375. Saya mau ikut
memberkati kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membawa persembahan kita ke meja persembahan, dan nats persembahan dalam Matius pasal 26 ayat 6 sampai 12 berkata, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat satu persiapan untuk penguburanku. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanan
terbaikku pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan tak sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Ku tak mau lebih lama dalam jurang, ku panjat dinding yang terjal. Dunia yang kan binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami panjatkan kepadamu, karena Engkau boleh memberi waktu ini bagi kami. Kami boleh ada dalam persekutuan beribadah, dan kami boleh merasakan pimpinan penyertaan Tuhan di ibadah ini. Kami sudah membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman yang terus mengingatkan kami semua, di mana ketika kami masih hidup dalam dosa, kami harus menangisi diri kami, dan kami introspeksi diri kami. Kami bertobat, kami berbalik, kami kembali melakukan apa yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Berjalan di jalan yang benar seturut mau kehendak Tuhan. Bahkan kami boleh memahami dengan baik dan benar tentang maksud penderitaan Tuhan, maksud kedatangan Tuhan ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, termasuk kami yang boleh hadir saat ini. Sebagai jawaban iman kami atas karya selamat daripadamu, kami hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kami hidup di dalam kasih yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan saat ini kami rindu berdoa kepadamu Tuhan, bagi jemaatmu, jemaat Gemim Baitel. Kau memberkati kami semua Tuhan, dalam mana kami hendak mengiring Tuhan
banyak tantangan, pergumulan, godaan dan cobaan yang menghampiri kehidupan kami. Tetapi Engkau kiranya yang meneguhkan hati kami, iman percaya kami, supaya kami tetap taat setia seperti yang diteladankan oleh Simon orang Kirene. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk persekutuan jemaat-Mu, jemaat Gemim Baitel, dalam semua rencana program pelayanan kami. Engkau berkati kami Tuhan. Engkau memberkati badan pekerja majelis jemaat, seluruh majelis jemaat, komisi-komisi kerja, UPK di kolom 1 sampai 21. Berkati kami Tuhan dalam segala tugas pelayanan kami. Kami terus memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Dan ini kami lakukan sebagai jawaban iman kami kepadamu yang telah menyelamatkan kami. Di minggu sengsara yang ke-6 ini, kami datang memohon kepadamu Tuhan, Kau memberkati semua persiapan-persiapan kami, untuk mana kami hendak memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus, di mana lewat peristiwa kematian kami menyadari bahwa kasih-Mu bagi kami sungguh luar biasa Tuhan. Engkau rela mati untuk kami Tuhan. Dan Engkau memberkati semua persiapan-persiapan kami, supaya kami boleh mengambil bagian dalam peringatan Jumat Agung, bahkan sampai pada perayaan Paskah. Memberkati juga panitia Hari Raya Gereja dalam program malam perenungan Jumat Agung Paskah, baik Paskah pertama, Paskah kedua. Engkau memberkati mereka semua, bahkan memberkati seluruh jemaat-Mu untuk mensukseskan semua program pelayanan kami bersama dengan panitia Hari Raya Gereja. Memberkati Bapak Ketua, bahkan semua anggota panitia. Dan juga saat ini kami rindu berdoa untuk semua jemaat-Mu dalam segala rencana mereka, usaha, pekerjaan mereka. Tuhan berkati, kiranya mereka terus mengandalkan Tuhan dalam menjalani semua kehidupan mereka, dalam tugas kerja mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Dan ajar kami pun untuk tidak pernah lupa mengucap syukur kepada Tuhan sebagai sumber berkat di kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu berdoa kepadamu untuk program Gereja Masih Injili di Minahasa pada besok hari sampai pada tanggal 31 Maret nanti akan dilaksanakan sidang majelis istimewa sinode. Tuhan kiranya memberkati pelaksanaan sidang majelis sinode istimewa ini, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Hanya nama Tuhan saja yang kami andalkan dalam pengambilan keputusan. Dan Engkau memberkati gereja-Mu, Gereja Masih Injili di Minahasa, mulai dari badan pekerja majelis sinode, badan pekerja majelis wilayah, bahkan di jemaat kami di sini. Kau memberkati pemerintah kami di pusat sampai di desa dan kelurahan dalam segala program pembangunan untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Bahkan pemerintah di Kota Bitung, Kecamatan Girian, Kelurahan Girian Atas ini, Kau memberkati kami semua, pemerintah dan masyarakat-Mu, untuk membangun kota kami
yang kami cintai. Dalam segala perubahan-perubahan yang akan terjadi, kami boleh mengambil bagian dalam perubahan-perubahan yang baik, yang positif. Dan Engkau tetap memperteguh iman percaya kami, karena kami menyadari tidak sedikit tantangan, pergumulan, godaan dan cobaan yang akan kami temui. Namun kami terus memohon pertolongan daripada Tuhan menjadi bagian kami. Yang berdoa juga untuk semua upaya pemerintah dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19. Semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan dalam upaya-upaya vaksinasi bagi semua warga negara Indonesia, semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan, saat ini kami yang hadir di sini, pribadi kami masing-masing, bahkan keluarga kami masing-masing, Kau berkati kami, berkati rencana kami semua, bahkan berkati semua rencana pelayanan sepanjang hari ini. Kami rindu berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami karena panggilan pekerjaan, suami, istri kami, anak-anak kami atau orang tua kami yang berada di luar daerah. Tuhan menjaga, melindungi mereka, menjauhkan mereka dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan mendengar doa-doa kami untuk mereka semua dan mendengar doa-doa mereka untuk kami semua yang ada di sini. Yang berdoa untuk anggota jemaat-Mu, jemaat Gemim Baitel yang bersyukur karena boleh sukses dalam semua rencana pekerjaan mereka. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan syukur sukacita mereka, dan kiranya mereka bersyukur bersukacita di dalam Tuhan. Mereka yang boleh ketambahan usia setahun, baik pribadi ataupun perkawinan, diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga kami berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang sedang diperhadapkan dengan pergumulan. Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan mereka. Mereka yang sakit Tuhan jamah. Tuhan berkati semua upaya proses pemulihan. Bahkan mereka yang berduka cita Tuhan hiburkan. Tuhan, saat ini pun kami rindu berdoa kepada-Mu untuk saudara-saudara kami yang sampai saat ini belum tergerak memberi diri dalam pelayanan. Engkau kiranya mengetuk pintu hati mereka, dan kiranya di hari-hari berikut mereka boleh mengaktifkan diri bersama-sama dengan kami dalam persekutuan jemaat Gemim Baitel, ataupun memberkati program kami dalam mana kami hendak mengakhiri periode pelayanan ini. Pembentukan panitia, pelantikan panitia, bahkan pada pelaksanaan semua program, agenda-agenda dalam rangka pemilihan pelayan khusus, semua diberkati Tuhan. Kau memberkati semua kami yang boleh mengambil bagian dalam peribadatan ini, memberkati pemain musik, kantoria, operator LCD, operator live streaming, petugas persembahan, penanggung jawab, kostor, pegawai jemaat, semua yang boleh mengambil bagian dalam pelaksanaan ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan memberkati kami. Tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat, dan kami boleh membawa damai sejahtera bagi keluarga kami masing-masing. Berkati rencana dari pelayan-Mu, Penatua Pemuda, bersama dengan calon istrinya yang nantinya akan diteguhkan dalam nikah pada tanggal 9 April nanti. Semua persiapan-persiapan mereka Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, inilah seru sembahyang kami.
Kami sudah memberi persembahan, Engkau kuduskan persembahan kami. Besar kecil yang kami berikan, kiranya diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan kiranya mengembalikan berkat berlimpah bagi kami, baik berkat jasmani, istimewa berkat rohani. Inilah seru sembahyang kami Tuhan. Ampun salah dan dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersabda kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita untuk berdiri. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Selanjutnya kita dengarkan warta jemaat. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ikuti warta jemaat Minggu 28 Maret 2021. Didahului dengan daftar untuk pengumuman nikah. Hari ini Selasa 9 Maret tahun 2021, saya Dr. Anders Evanhard Lomboan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat penyelenggara daftar-daftar catatan sipil, bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April tahun 2021 jam 13 WITA, tempat di Gemim Baitul Girian Atas Kota Bitung.
hendak melangsungkan pencatatan perkawinan antara, mohon berdiri bagi namanya akan dibacakan, Randy Yohanes Rompas SH, umur 32 tahun, agama Kristen, tempat tinggal Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung, dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari ayah Deki Rompas dan ibu Koni Meske Tengker. Dan Mega Polakitan MPD, umur 29 tahun, agama Kristen, tempat tinggal Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado. Dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari ayah August Lexi Polakitan dan ibu Meske Maindoka. Demikianlah pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, Dr. Randers Evan Hart Lomboan, NIP 1966 0712 1992 031, sudah bertanda dan cap. Disilahkan duduk. Demikianlah pengumuman nikah. Ada surat masuk Gereja Gemim Injilim di Minahasa, wilayah Bitung 3, nomor 07-BP MW Bitung garis datar 3 angka Romawi _3 angka Romawi _2021. Hal studi tur mahasiswa Fakultas Teologi UKIT Aset WR Wenas. Lampiran tidak ada. Kepada yang terhormat Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Baitul Girian, di tempat salam sejahtera dalam rangka kegiatan studi tur mahasiswa Fakultas Teologi UKIT Aset Wenas, maka wilayah Bitung 3 telah menerima 9 mahasiswa yang akan ditempatkan di jemaat wilayah Bitung 3 mulai 27 Maret sampai dengan 5 April 2021. Adapun pembagian sebagai berikut. 1. Nama mahasiswa Sinli G. Karangi semester 2 ditempatkan di Jemaat Yobel. 2. Finoli H. Arianto semester 4 di Jemaat Yobel. 3. Jivo Shalom Irot, mohon berdiri, semester 4 di Jemaat Baitul Girian. Shalomita T. Kamagi semester 2 di Jemaat Baitul Girian. Silakan duduk. 5. Alfa Victor Luntungan semester 4 di Bukit Kasih. 6. Injilia Yesuwawa di semester 2 di Bukit Kasih. 7. David L. Tinggogoy semester 4 di Moria. 8. Seren Injilia Pitoy semester 6 di Anugrah. 9. Flandi Amaitimu semester 4 di Sola Grazia. Demikianlah pembagian ini, kiranya Badan Pekerja Majelis Jemaat menerima dan membantu serta mengatur segala kegiatan mahasiswa studi tur ini selama berada di jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Badan Pekerja Majelis Jemaat wilayah Bitung 3, Ketua Freddy Balo MTH sudah bertanda, Sekretaris Penatua Theodorus J. Irot SPT sudah bertanda dan cap. Info ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus Jumat 2 April 2021. Ibadah jam 6 pagi. Terjadwal Pelsus dan pembantu Kadim yaitu kolom 1 sampai dengan kolom 7. Penanggung jawab adalah Pelsus dalam tanda kurung sebagai juga panitia. Ibadah pagi
9.30, bukan jam 9 tetapi 9.30. Kolom 8 sampai dengan kolom 14. Pelsus yang menanggung jawab yaitu Pelsus termasuk juga panitia. Ibadah sore jam 3, kolom 15 sampai dengan kolom 21. Penanggung jawab adalah Pelsus termasuk panitia. Info ibadah Paskah, yaitu ibadah Paskah pertama Minggu 4 April 2021. Ibadah pagi yaitu jam 6. Ya. Biasa kalau orang ibadah subuh jam 5, ini jam 6 pagi. Terjadwal Pelsus dan pembantu Kadim yaitu kolom 15 sampai dengan kolom 21. Penanggung jawab adalah Pelsus dan Pelsus panitia. Dan ibadah siang jam 9.30, bukan jam 9 tapi 9.30, setengah 10. Terjadwal atau Pelsus pembantu Kadim kolom 1 sampai dengan kolom 7. Penanggung jawab adalah Pelsus termasuk dalamnya panitia. Malam jam 18 atau jam 6, kolom adalah kolom 8 sampai dengan kolom 14. Penanggung jawab adalah Pelsus atau panitia. Info ibadah Paskah kedua dilaksanakan di kolom masing-masing. Waktu pelaksanaan ibadah diatur oleh majelis kolom masing-masing mengikuti protap COVID-19. Dan juga ada ibadah perenungan. Kita akan dituntun oleh lonceng, di mana lonceng kedua ibadah di kolom masing-masing, dan ada sampai lonceng ketiga kita ikuti petunjuk dari gereja. Itu malam perenungan. Info ibadah Bipra dan komisi lainnya. Ibadah Pria Kombapa Senin 29 Maret jam 19.30 WITA bertempat di gedung gereja. Ibadah Wanita Kom Ibu Kamis 1 April pukul 16.30 WITA bertempat pada keluarga Tuwo Owor atas nama UPK Wanita Kom Ibu kolom 11. Remaja hari Sabtu tanggal 3 April jam 5 sore bertempat di gedung gereja atas nama Komisi Remaja. Pemuda hari Sabtu 3 April jam 19 WITA atas nama kolom 3 atas yaitu Penatua Randy Jerompas. Pertemuan guru sekolah minggu Selasa 30 Maret jam 16 atau jam 4 sore di gedung gereja atas nama guru sekolah minggu kolom 10. Dan ibadah pas yang biasanya dilaksanakan hari Kamis ini diajukan hari Selasa 30 Maret jam 19.30 WITA bertempat di gedung gereja atas nama Syamas kolom 6. Komisi PCD hari Senin tanggal 29 Maret jam 17.30 WITA bertempat di gedung Serbaguna. Dan Komisi PDP Selasa 30 Maret jam 7 malam di kolom 17 atas nama keluarga Pendeta Lampa Makawalang. Dan untuk informasi keuangan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dapat melihat di warta jemaat yang ada di depan pintu-pintu gereja. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengatasnamakan seluruh
jemaat yang hadir menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Kadim Pendeta Philip Walando STH sebagai Ketua Jemaat Gemim Baitul Girian. Disampaikan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati memberkati Bapak dan juga memberkati keluarga Walando Tumbol. Dan juga terima kasih kepada keyboardis, songs leader, dan juga operator live streaming, operator LCD, kantoria, pegawai gereja, dan juga kostor dan pelayan khusus yang telah bertugas saat ini. Kiranya Tuhan selalu dan senantiasa memberkati kita semua. Dan tak lupa pada kesempatan yang indah kami menyampaikan selamat kepada rekan pelayan kami Penatua Randy Rompas STH dan juga Mega Polokitan MPD yang telah bersedia hadir dalam acara pengumuman nikah ini. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan agar tiba saatnya tetap dalam keadaan sehat diberkati. Dan juga kepada seluruh jemaat diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.